Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noi Rohaini dengan NIM 209250054, mahasiswa RPLN UIN Jambi. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Gangguan Interaksi Sosial ADHD, Gangguan Emosi dan Perilaku Agresi, Depresi, Tantrum dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, dosen pengampu Dr. Ridwan SPSI, MPSI. Pendahuluan, latar belakang. Ada kalanya anak terlihat nakal yang kerap membuat orang tua jengkel. Saat anak masih kecil, keluarga dan lingkungan sekitarnya menjadi tempat pertama untuk belajar. Tak heran jika ada istilah yang menyebutkan kalau perilaku anak adalah cerminan kepribadian orang tua. Anak biasanya akan meniru perilaku atau kebiasaan orang tua dan merekam semua perkataannya. Anak mulai meniru perilaku orang dewasa bahkan sejak ia bayi. Seorang bayi melihat ekspresi wajah dari orang tuanya untuk menantinya belajar untuk menunjukkan ekspresi tersebut. Hal ini tentu berguna untuk masa depannya dalam bersosialisasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut. Menjelaskan apa itu gangguan interaksi sosial, ADHD, gangguan emosi dan perilaku, agresi, depresi, tantrum. Mengetahui faktor yang mempengaruhi gangguan interaksi sosial, ADHD, gangguan emosi dan perilaku, agresi, depresi, tantrum. Ciri-ciri pembahasan gangguan interaksi sosial. Gangguan interaksi sosial adalah penurunan, hambatan, atau ketidakmampuan seseorang dalam menjalin hubungan timbal balik yang sedang dengan orang tua atau lingkungannya. Gejalanya meliputi kecenderungan menyendiri, sulit berteman, perilaku tidak berkooperatif, atau kurang responsif. Kondisi ini sering dikaitkan dengan faktor ciri-ciri gangguan interaksi sosial. Perilaku menyendiri, lebih sering asik dengan dunianya sendiri. Sulit berinteraksi, ketidakmampuan untuk memulai atau mempertahankan percakapan. Tidak kooperatif, enggan atau tidak mampu diajak bermain atau bekerja sama. Respon minim, tidak responsif saat diajak berinteraksi atau dipanggil. Perilaku agresif, muncul perilaku kasar atau tidak biasa. Hambatan komunikasi contohnya adalah perilaku ekolalia atau meniru ucapan atau mutisme diam. Langkah penanganannya. Jika melihat tanda-tanda gangguan interaksi sosial pada anak, sangat disarankan untuk melakukan deteksi dini melalui tenaga profesional. Konsultasi dokter. Temui dokter spesialis anak untuk pemeriksaan lebih lanjut termasuk penggunaan instrumen screening seperti kuesioner masalah mental emosional. Terapi keterampilan sosial mengajarkan anak cara bekerja sama dan berinteraksi secara bertahap. Terapi bermain menggunakan metode bermain terarah seperti terapi bermain asosiatif untuk meningkatkan minat pada anak interaksi sosial.
ADHD. Attention Defective Hyperactive Disorder ADHD merupakan gangguan pada perkembangan saraf yang umumnya ditandai dengan adanya masalah persisten dan hiperaktivitas implisit atau kurangnya perhatian. Faktor penyebab ADHD. Genetik sepertinya dari anggota keluarga. Pada studi gen khusus, beberapa penemuan menunjukkan bahwa molekul genetika gen-gen tertentu dapat menyebabkan munculnya ADHD. Neurobiologis, temuan melalui MRI, pemeriksaan otak dengan teknologi tinggi, menunjukkan adanya ketidaknormalan pada bagian otak depan. Faktor lingkungan sosial yang buruk seperti disfungsi perkawinan dan keluarga, sosial ekonomi rendah dikatakan berhubungan dengan terjadinya ADHD. Masalah kehamilan dan kelahiran, komplikasi perintal juga berkaitan dengan tumbuhnya ADHD pada anak di kemudian hari. Pengobatan ADHD. 1. Obat. Dokter akan meresepkan obat methylphenidate yang memang umum untuk mengatasi ADHD. Obat satu ini bekerja dengan membuat kadar senyawa kimia pada otak menjadi lebih seimbang. Dengan demikian gejala yang muncul bisa berkurang. Psikoterapi. Metode pengobatan lainnya adalah psikoterapi. Tidak hanya mengobati kondisi ini, terapi juga bermanfaat untuk mengobati masalah kejiwaan lain yang bisa muncul dengan ADHD, misalnya depresi. Gangguan emosi dan perilaku. Gangguan emosi dan perilaku (GEF) adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan kesulitan menetap dalam mengatur emosi, suasana hati, dan tingkah laku yang secara signifikan mengganggu fungsi sosial, akademik, atau interaksi sehari-hari. Masalah ini sering muncul pada anak-anak remaja berupa tantrum ekstrim, agresi, atau kecemasan, serta dipengaruhi oleh faktor biologis, genetik, dan lingkungan. Mengatasi gangguan perilaku pada anak ADHD. Berbicara dan bertanya kepada teman, kerabat, atau guru anak di sekolah, apakah mereka melihat perilaku yang bermasalah dari anak. Pantau tumbuh kembang sesuai usia saat mengevaluasi apa saja tahapan perkembangan sosial seharusnya dialami oleh anak di usianya. Dampingi anak saat mengalami masa sulit. Terapi perilaku dan kognitif. Jika sudah terdiagnosis mengalami gangguan perilaku tertentu, anak mungkin membutuhkan terapi khusus. Menambah wawasan selain penanganan pada anak, orang tua juga perlu menambah ilmu dan wawasan dalam pola asuh. Mengubah pola asuh, perubahan pada asuh, dan komunikasi yang baik dengan anak akan sangat membantu untuk mengatasi masalah perilakunya. Agresi. Agresi adalah bentuk perilaku agresif yang memicu seseorang untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Perilaku ini bisa berdampak besar dalam kehidupan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa hal yang memicu seseorang untuk melakukan agresi, mulai dari konflik interpersonal, perasaan frustasi, hingga pengaruh lingkungan. Depresi. Depresi adalah sebuah kondisi kesehatan mental yang ditandai oleh perasaan sedih yang berkelanjutan dan kehilangan minat terhadap aktivitas
yang sebelumnya dinikmati. Depresi adalah sebuah kelainan suasana hati yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Tantrum. Tantrum dapat didefinisikan sebagai ledakan emosi yang instan dan tidak terkendali. Pada dasarnya, tantrum adalah ekspresi dari rasa frustasi atau kemarahan yang tidak dapat diungkapkan dengan cara yang lebih konstruktif. Fenomena ini paling sering diamati pada anak-anak, terutama balita, namun bisa juga terjadi pada orang dewasa. Dalam situasi tertentu, bentuk luapan emosi anak yang ditunjukkan dengan meledak-ledak, mulai dari merengek, menangis, berteriak, atau bahkan menendang. Kesimpulan, ADHD bukan hanya masalah kedisiplinan, melainkan kondisi medis yang membuat penderitanya kesulitan mengendalikan diri, yang secara signifikan memicu gangguan emosi atau frustasi atau agresi, tantrum, dan perilaku impulsif hiperaktif, sehingga berujung pada tantangan besar dalam membangun interaksi sosial yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.